Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia Dedari, kembali lagi di Depot Dedari Podcast. Episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah seorang dokter yang paling cantik di Poli Kandungan RSIA Dedari Kupang, yaitu Dr. Dewa Ayu Agung Santi Widiasari SPOG. Selamat sore dok. Selamat sore Dedi. Apa kabar dok hari ini? Baik-baik, sehat-sehat aja. Mantap, kelihatannya fresh, luar biasa. Banyak pasien ya dok hari ini? Hari ini ya lumayan Oke, sih. luar biasa, tetap semangat dok. Nah, kali ini sahabat setia Dedari, kita akan membahas tentang kehamilan resiko tinggi. Nah, tentunya yang berpengalaman dan lebih mengetahui lebih dalam tentang kehamilan resiko tinggi ini, saya sudah bersama dengan pakarnya, yaitu Dr. Santi. Dok, kehamilan resiko tinggi ini adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung, dok. Nah, dokter, episode kali ini kita akan membahas lebih banyak lagi tentang kehamilan resiko tinggi ini. Dokter mungkin bisa menjelaskan kepada semua sahabat setia Dedari yang sedang nonton di Depot Dedari Podcast ini, apa itu kehamilan dengan resiko tinggi, dok? Karena masyarakat awam ini banyak yang tidak tahu. Oke, jadi mungkin sebelum saya masuk ke topik, Iya, dok. jadi saya akan memberikan informasi bahwa angka kematian ibu di NTT ini masih lumayan tinggi. Iya, betul. Jadi dari data 2022 itu masih 171 Iya. angka kematian ibu. Di tahun 2023 dia sudah menurun menjadi 108. Walaupun sudah terjadi penurunan tapi masih tetap tinggi. Jadi kenapa kita selalu membahas kehamilan risiko tinggi ini? Sebenarnya ini masalah topik yang sangat penting. Walaupun kita podcastnya sudah berulang-ulang, cuman untuk mengingatkan kepada para petugas-petugas kesehatan di puskesmas agar lebih mengerti, lebih bisa mengetahui tentang kehamilan risiko tinggi itu apa dan bisa merujuk nanti di mana pasien itu. Jadi definisi kehamilan risiko tinggi itu adalah kehamilan di mana akan memberikan komplikasi pada ibu atau janinnya dalam kandungan sehingga akan dapat memberikan kesakitan, kematian dan kecacatan pada ibu atau bayi itu sendiri sehingga akan dapat menyebabkan kerasa tidak nyamanan, ketidakpuasan terhadap pasien itu sendiri. Ya. Baik, dok. Definisi tadi dokter sempat menjelaskan bahwa dengan kehamilan resiko tinggi ini dapat juga mempengaruhi kepada ibu dan bayi. Nah, dokter, tadi dokter sempat menjelaskan ke kita dan juga sahabat setia Dedari yang lagi menonton di Depot ini tentang ibu-ibu yang melahirkan itu atau calon ibu yang mau melahirkan itu harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai sebagai salah satu tujuan dan upaya untuk meminimalisir resiko tinggi dalam kehamilan ini. Nah, mungkin dokter bisa sampaikan juga statement dokter sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari supaya semua sahabat setia Dedari tahu kalau melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai itu penting, dok. Ini diharapkan untuk para nakes di puskesmas atau di pustu untuk menjangkau masyarakat yang di daerah pedalaman untuk menggandeng para ibu hamil agar melahirkan di pusat-pusat kesehatan, fasilitas kesehatan. Ya, untuk kehamilan risiko rendah itu bisa di puskesmas, tapi kehamilan risiko tinggi itu diusahakan untuk melahirkan di rumah sakit. Jadi perlunya penyuluhan dan karena di NTT ini masih persalinannya dengan dukun. Iya, betul. Jadi dengan dukun itu sterilitasnya kurang, datang-datang pasien sudah dalam keadaan sepsis, shock sepsis dan lain-lain. Jadi angka kematian masih tetap tinggi karena risiko kehamilan tingginya tidak terdeteksi. Itu. Baik, dok, nanti itu disimpan dulu, dok. Sebentar kita akan bahas lebih detail lagi ketika ibu-ibu yang mau melahirkan harus ke fasilitas kesehatan, bukan ke dukun bersalin atau di rumah. Nah, dokter, ini mungkin dokter menjelaskan kepada kita semua sedikit tentang kriteria atau apa yang mempengaruhi
sehingga dapat menyebabkan kehamilan risiko tinggi ini? Sebelumnya saya jelasin tentang kriteria risiko tinggi, Iya, Dok, ya. Secara nasional kita memakai skor Puji Rohayati. Iya. Itu ada skornya, ada tabelnya, Ya. dengan memakai bilangan ganda 2, 4, dan 8. Jadi tiap skor ada bilangannya. Nanti ditotalkan, dijumlahkan. Nah, untuk kriteria risiko tinggi ini ada 3 kriteria, Det. Pertama, kehamilan risiko rendah. Risiko rendah itu artinya tidak ada komplikasi pada ibu dan bayi. Jadi ibu dan bayi itu baik-baik saja, tidak ada penyakit sistemik, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko tinggi. Itu ibu bisa melahirkan di puskesmas. Kemudian yang kedua itu skor Puji Rohayatinya 2, yang kehamilan risiko rendah. Kemudian yang kedua, kehamilan risiko tinggi itu skor Puji Rohayatinya 6 sampai 10. 6 sampai 10. Nah, itu kehamilan risiko tinggi dengan satu atau lebih faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tinggi pada ibu hamil, dan itu kalau bisa dan harus melahirkan di rumah sakit. Kemudian kehamilan risiko sangat tinggi. Nah, itu penyebab utama kematian ibu-ibu melahirkan. Nah, itu misalkan pada eklamsi, kejang pada kehamilan, dan perdarahan pasca melahirkan. Itu skornya di atas 16, dan itu mutlak harus melahirkan di rumah sakit Fasilitas kesehatan. dengan ditolong oleh SPOG dan ada fasilitas ruang operasi. Itu 3 kriteria. Baik, terima kasih, Dok. Nah, ini yang perlu diketahui oleh semua sahabat setia Dedari dan juga yang sedang menonton di Depot ini. Kalau semua ibu-ibu yang melahirkan itu harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai, apalagi dengan resiko tinggi yang tadi dokter sudah menjelaskan. Nah, dokter, tadi sudah dijelaskan oleh dokter, kalau ibu hamil yang sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang memadai atau sulit menjangkau ke puskesmas atau pustu terdekat, apakah itu ada hal-hal yang harus dilakukan, Dok? Nah, ini mungkin keterkaitan dengan pemerintah juga ya, Kak Didi ya. Jadi pustu-pustu itu yang ada bidan-bidannya di sana diharapkan mungkin mendata berapa pasien ibu hamil yang sedang ada di daerah itu. Kemudian kalau ibu hamil itu tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan, diharapkan para medis itu jemput bola istilahnya. Jadi jemput untuk melakukan minimal kunjungan pertama di pustu. K1, K2, K3 bisa di puskesmas. Kalau sudah menemukan risiko tinggi kehamilan, itu langsung dirujuk ke fasilitas rumah sakit. Jangan membiarkan ibu hamil yang tidak pernah melakukan ANC. Karena itu kita tidak pernah tahu bahwa risiko tinggi itu ada pada ibu hamil tersebut. Itu. Baik, Dok. Nah, ini saya sering lihat nih, Dok. Dokter Santi sering pergi ke pustu-pustu puskesmas untuk melakukan USG, pemeriksaan USG di fasilitas kesehatan maupun di pustu dan puskesmas, Dok. Nah, ini dokter bisa menjelaskan sedikit secara garis besar, Dok, pentingnya USG bagi ibu-ibu hamil, bukan hanya tujuan untuk mengetahui jenis kelamin ya, Dok, tapi tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak di dalam janin maupun bagi ibunya, Dok. Salah satu screening risiko tinggi ya, selain pemeriksaan ANC rutin di puskesmas, juga harus melakukan USG. Pada ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan USG minimal 3 kali selama kehamilan, dan ditambah 1 kali jika kehamilannya lewat waktu. Jadi pemeriksaan USG itu pentingnya bukan hanya untuk melihat jenis kelamin ya ibu-ibu, tapi tujuannya saat trimester 1 tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa kehamilan itu di ekstrauterin atau di dalam ekstrauterin itu di luar kandungan atau di dalam kandungan. Itu sangat penting karena kalau kita tahu itu hamil di luar kandungan, sebelum hamil di luar kandungan itu pecah menjadi perdarahan, kita bisa melakukan tindakan lebih awal. Kemudian trimester 2 tujuannya adalah untuk mendeteksi kelainan kongenital, untuk mengetahui jumlah air ketuban, untuk mengetahui grading plasenta, dan untuk mengetahui seandainya haid terakhir ibu hamil itu tidak yakin, bisa kita dengan perkiraan lahir dengan USG. Trimester 3 juga begitu, selain untuk grading plasenta, untuk mengetahui letak posisi bayi, untuk mengetahui jumlah air ketuban, adanya kelainan kongenital, dan untuk menyesuaikan bahwa umur kehamilan sesuai tidak dengan HPHT haid pertama. Baik, kemudian trimester ya artinya kalau sudah lewat waktu post date itu
satu kali USG tujuannya untuk mengetahui jumlah air ketuban dan untuk mengetahui grading plasenta. Ya. Gitu. Nah, itu hal yang penting yang harus diketahui oleh semua ibu-ibu, sahabat setia Dedari. Kalau USG itu bukan tujuannya untuk melihat jenis kelamin, tapi tujuannya untuk mengetahui apakah ada masalah, ada kelainan atau tidak di dalam janin maupun bagi ibunya. Itu yang perlu diingat, sahabat setia Dedari. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, Dok. Usia yang dikategorikan memiliki resiko tinggi pada ibu hamil, mungkin dokter bisa menjelaskan ke kita usia berapa, dan apakah terlalu muda juga sangat berpengaruh, dan terlalu tua juga sangat berpengaruh. Dokter mungkin ini satu pertanyaan aja deh. Jadi saya akan menjelaskan secara umum. Apa itu faktor risiko kehamilan risiko tinggi? Dok. Jadi ada 3 faktor-faktor risiko itu. Yang pertama adalah ada potensi gawat obstetri. Nah, itu faktor kriteria risiko kehamilan risiko tinggi itu di sini termasuk umur primi muda. Primi muda itu umur hamil di bawah atau sama dengan 16 tahun. Itu yang pertama. Apa efek dari hamil di bawah umur 16 tahun itu? Nanti saat persalinan akan terjadi perdarahan pasca melahirkan. Dok. Kemudian akan bisa terjadi prematur. Kenapa prematur? Karena organ-organ pada ibu-ibu yang hamil di bawah umur 16 tahun itu kan masih belum sempurna. Nah, jadi akan bisa menyebabkan prematur atau abortus. Kemudian banyak sih potensi gawat obstetri itu ada beberapa macam, Det. Yang tadi primi muda. Kemudian primi tua. Primi tua itu artinya hamil yang lama perkawinan itu lebih atau sama dengan 4 tahun. Kemudian pada ibu yang hamil di atas atau sama dengan 35 tahun. Apa risiko kehamilan di atas umur 35 tahun itu? Bisa akan terjadi persalinan yang memanjang, kemudian bisa akan terjadi perdarahan pasca melahirkan, bisa terjadi berat bayi lahir rendah. Berisiko. Ini banyak loh, Det. Apa saya jelaskan satu-satu atau bagaimana? Mungkin yang sering dokter temui di dalam dokter berpraktik sebagai SPOG, atau ada beberapa kasus yang dokter pernah tangani, sehingga ini menjadi warning sebagai bagi ibu-ibu yang nonton, sehingga dapat mengetahui terlebih dahulu ini. Iya, jadi itu kriteria risiko pertama, ada potensi gawat obstetri itu bagi primi muda, primi tua, kemudian primi tua sekunder artinya hamil dengan persalinan terakhir itu lebih dari 10 tahun. Kemudian ada grande multi, hamil melahirkan lebih dari 4 kali. Nah, itu juga akan menyebabkan terjadi perdarahan pasca melahirkan, bisa terjadi persalinan letak, misalnya letak lintang, letak sungsang. Kemudian ada lagi ibu hamil dengan tinggi badan sama atau di bawah 145 cm. Kemudian riwayat obstetri buruk, misalkan hamil pertamanya abortus, prematur, dan kematian janin dalam rahim. Ada lagi, ini banyak pembagiannya, Det. Persalinan dengan alat sebelumnya, dengan forceps, dengan vakum. Kemudian ada persalinan dengan bekas operasi, itu termasuk ada potensi gawat obstetri. Risiko tinggi juga ya. Kemudian pembagian kedua itu risiko kehamilan risiko tinggi, ada gawat obstetri. Nah, ini ada bukan potensi lagi, ada gawat. Itu pembagiannya hamil dengan penyakit-penyakit sistemik pada ibu. Contohnya dengan ibu dengan anemia, ibu dengan TBC, ibu dengan penyakit jantung, ibu dengan penyakit paru, HIV, SLE, dan lain-lain. Kemudian preeklamsia ringan itu termasuk juga di dalamnya, itu ibu dengan hamil hipertensi di atas 140/90 dengan udim tungkai dan protein urin positif. Kemudian ada lagi kriteria gawat obstetri itu ada hamil kembar, ada hidramnion. Hidramnion itu jumlah air ketuban yang melebihi normal. Itu juga tidak bagus ya, Det. Di samping juga ada oligohidramnion di bawah normal juga tidak baik. Jadi itu kriterianya, kita mengukur dengan USG dengan air fluid index namanya. Itu ada kriterianya. Kemudian di samping itu ada pembagian lain, ada gawat obstetri itu janin mati dalam rahim, KJDR. Itu penyebabnya juga banyak. Hamil post date, hamil lebih dari lewat dari perkiraan lahiran. Kemudian letak sungsang, letak lintang itu juga termasuk. Kemudian kriteria yang terakhir itu ada gawat darurat obstetri. Nah, ini angka kematian ibu ini yang paling tinggi.
Contoh misalnya pada pasien eklamsi. Eklamsi itu keracunan kehamilan disertai dengan kejang. Nah, itu juga prognosisnya sudah buruk. Risiko tinggi juga Ya, ya, Dok. risiko. Maka dari itu ANC itu harus diperkuat karena bila kita menemukan di puskesmas dengan hipertensi dalam kehamilan itu sudah warning. Iya. Sudah harus dilakukan pemeriksaan USG, pemeriksaan protein urin dan lain-lain. Rujuk Dan berkelanjutan. bila perlu pasiennya dilakukan rujukan untuk pemeriksaan USG Di kehamilan oleh fasilitas SK. kesehatan yang memadai. Kemudian yang terakhir perdarahan antepartum itu juga termasuk gawat darurat obstetri dan perdarahan pasca melahirkan. Nah, itu tiga itu. Dok, kita akan membahas lanjut tentang beberapa hal yang tadi dokter sampaikan. Tadi dokter sudah sampaikan ke kita semua tentang faktor penyebabnya itu ada 2. Ada faktor medis dan ada non-medis. Tadi yang faktor medisnya dokter sudah menjelaskan, sudah menjabarkan sebanyak mungkin tentang kita dan juga buat ibu-ibu yang sedang menonton, biar itu menjadi warning, menjadi perhatian sehingga dapat dicegah terlebih dahulu ya, Dok. Oke. Nah, ini faktor non-medis, Dok. Apalagi dengan budaya kita, budaya ketimuran, itu Yang banyak masih- mitos, banyak hal yang ditemukan di masyarakat tentang faktor-faktor budaya ini. Iya. Salah satu faktor yang kita temukan di dalam masyarakat itu adalah budaya tidak mau pergi ke fasilitas kesehatan. Iya. Dan tidak mau ketemu dengan fasilitas kesehatan, bahkan dokter juga dia tidak mau pergi. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi proses kehamilannya. Iya. Bahkan juga ada budaya panggang itu ya, Dok. Setelah ibu Iya. melahirkan, Dipanggang di dalam rumah ditatobi. bulat, ditatobi. Nah, itu apakah termasuk juga di dalam faktor non medis yang nanti dokter akan Iya. menjelaskan buat kita ini? Jadi faktor penyebab terjadi sebenarnya risiko tinggi kehamilan kan tadi faktor non medis dan faktor medis. Kalau faktor medis jelas yang sudah berhubungan Dok. dengan medis, yaitu contohnya penyakit pada ibu janin, kelainan kongenital pada bayi, kelainan pada plasenta, kelainan pada tali pusat, terus kemudian adanya komplikasi janin dan penyakit neonatus. Yang saya akan jelaskan di sini adalah faktor non medis. Faktor non medis itu ada beberapa ya, Dad ya. Iya, Dok. Salah satunya adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan itu sangat mempengaruhi faktor ekonomi yang rendah sehingga tidak adanya biaya untuk ibunya misalkan untuk membeli vitamin, untuk datang ke fasilitas kesehatan, sehingga mereka tidak datang karena tidak ada biaya. Iya, Dok. Kemudian ketidaktahuan tentang risiko tinggi itu sendiri. Kemudian pengetahuan yang rendah. Pengetahuan yang rendah ya artinya ibu yang pendidikannya rendah kan tidak tahu apa risiko tinggi kehamilan, apa penyebab dan lain-lainnya. Kemudian faktor ekonomi yang rendah, status gizi yang rendah, terus faktor kesadaran untuk memeriksakan kehamilan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Seperti yang tadi Dedi bilang, ada mitos tidak mau ketemu nakes-nakes untuk pemeriksaan dokter. kehamilan di puskesmas dan lain-lain. Kemudian ada juga faktor yang lain, faktor lingkungan. Budaya itu ya, Dok. Budaya ya. Budaya kita, apalagi di budaya ketimuran masih Iya, ketimuran. menggunakan tatobi. Iya, tatobi. menggunakan- Terus ada masih mempercayakan melahirkan di rumah Iya, oleh melahirkan ibu, di rumah, ibu ya, sendiri oleh dukun. ditolong oleh dukun. Iya, karena mereka itu namanya faktor non medis, Nah. adat istiadat dan lingkungan. Dan itu secara medis tidak steril ya, Dok. Ya, Apalagi sudah jelas. bayi yang dikeluarkan, apalagi yang di budaya ketimuran itu ada di dalam rumah bulat, Iya, ditolong di situ dan dipanggang di Iya. situ. Apalagi bayi ibu yang habis melahirkan itu Iya. kan sementara perdarahan banyak. iya. Jadi kemungkinan itu salah satu faktor penyebab angka kematian ibu, Ibu, ya. masih tinggi di Iya, NTT, Dok, Dad. betul. Karena ibu-ibu hamil yang masih percaya untuk melahirkan di dukun-dukun atau di rumah sendiri Iya, Dok. dengan tingkat sterilitasnya yang kurang atau Iya. bahkan tidak steril. Iya, betul, Dok. Ya, itu. Jadi dokter seperti yang tadi dokter menjelaskan bahwa faktor budaya sangat mempengaruhi, itu menjadi perhatian untuk kita semua untuk menyampaikan ke saudara-saudara kita, apalagi nakes-nakes yang ada di fasilitas kesehatan, untuk semua ibu harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai Iya, betul. dan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Dokter, ini di closing kita ini, Dok, dokter bisa menjelaskan ke kita semua bahwa seberapa banyak kasus dan juga kasus-kasus apa saja yang dokter sering temu ketika dokter berpraktek sebagai seorang dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Dedari Kupang kurang lebih 11 atau 12 tahun ya, Dok? Ya, saya kebetulan di RSUD Dedari mengabdi di rumah sakit ini dari tahun 2013 ya, Dad ya. Lama ya, Dok? Lama banget. Ya. Lama banget. Jadi udah jadi sesepuh sebenarnya. Ya. Jadi selama saya bertugas di RSUD Dedari ini banyak juga rujukan dari puskesmas. Itu kasus-kasus yang sering itu adalah
hipertensi dalam kehamilan. Terus perdarahan pasca melahirkan, terus ibu-ibu hamil dengan penyakit-penyakit misalnya HIV, penyakit jantung dan lain-lain. Itu banyak kasusnya. Tapi yang terbanyak yang terbanyak itu kasusnya hipertensi dalam kehamilan. Itu paling sering. Nah, bagaimana caranya mengetahui hipertensi dalam kehamilan? ANC di pustu atau di puskesmas itu diperkuat. Fasilitas kesehatan. Jadi tidak memandang dari tensi. Sebenarnya itu ada penelitian bahwa hipertensi dalam kehamilan itu di trimester awal bukan dilihat dari tensi ya, Det ya. Dihitung dari MAP, mean arterial pressure. Kalau mean arterial pressure-nya di atas 90 mm Hg, itu udah kemungkinan nanti di trimester ketiga akan menjadi PEB atau hipertensi dalam kehamilan. Bukan hanya dilihat dari tensi. Oh, tensinya sekian-sekian, kita harus ukur MAP. Kemudian kasus-kasus yang lain ya eklamsi juga ada beberapa kasus juga yang dirujuk ke Resadedari. Kemudian ada ruptur uteri juga. Ya artinya itu kasus-kasus yang banyak. Sudah sering. Tapi kita syukur semua berjalan dengan baik. Ya, kita Resadedari menerima rujukan dari segala penjuru puskesmas di Nusa Tenggara Timur, bukan Kota Kupang lagi, Nusa Tenggara Timur. Karena kita juga menerima rujukan dari SOE, dari Sabu, dari Rote. Semua rumah sakit yang membutuhkan penanganan lebih. Iya. Ya, baik, terima kasih Dok. Nah, ini Dok di akhir perbincangan kita di sore ini mengenai kehamilan resiko tinggi. Apa pesan dokter sebagai seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak dari Kupang tentang cara untuk mencegah terjadinya kehamilan resiko tinggi ini baik di usia muda, menengah maupun di usia tua? Ya, pesan saya kepada semua ya remaja putri yang mau menikah juga dan ibu-ibu yang sudah hamil diharapkan untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin di pusat-pusat kesehatan masyarakat. Kalau kunjungan pertama K1 itu bisa di puskesmas, kedua kalau dengan kehamilan risiko rendah bisa rutin di puskesmas. Dan tapi tetap untuk melakukan USG di pusat-pusat yang ada USG-nya di dokter kandungan atau di rumah sakit. Untuk kecuali kalau sudah ada risiko tinggi, diharapkan untuk melahirkan di rumah sakit yang ada fasilitas ruang operasi dan ada dokter kandungannya. Oke, terima kasih dokter sudah membagikan begitu banyak informasi tentang kehamilan risiko tinggi ini. Dan ada beberapa hal yang saya catat. Salah satunya adalah semua ibu hamil yang ingin melahirkan dan yang sementara hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai dan harus ditolong oleh tenaga medis yang berkompeten pada bidangnya, baik bidan, perawat bidan maupun dokter spesialis kandungan atau dokter umum. Dok, terima kasih dokter buat kesempatan yang diberikan buat kita sore ini. Kita sudah berbicara banyak tentang kehamilan risiko tinggi ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi berguna bagi semua masyarakat yang menonton di Depot dari podcast ini sehingga dapat mencegah terjadinya kehamilan risiko tinggi ini dan tentunya semua ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai. Terima kasih Dok, sampai ketemu di episode selanjutnya. Podcast.